Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di kanal Levi Asmara. Kanal berisi motivasi dan inspirasi. Apabila Anda merasa tidak menemukan inspirasi dan motivasi di sini, berarti Anda salah kanal. Silahkan mencari kanal lain yang sesuai dengan apa yang Anda cari. Sebenarnya materi yang akan saya bawakan ini adalah materi berat, gitu ya. Oh ya, sebelumnya outfit ini disponsori oleh Hijrah 19 sih. Pada kali ini kita akan membahas sebuah isu yang sebenarnya dari tahun ke tahun, dari masa ke masa akan tetap ada gitu ya. Tapi sebelum itu kita mulakan dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian berserah diri kepada Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Seperti video saya sebelumnya, itu saya selalu menyertakan sebuah lagu nasyid atau lagu religi pilihan yang berkenaan dengan materi yang akan saya bawakan. Untuk sebuah materi kali ini ada lagu yang berhubungan dengan itu. Tundukkan pandangan mata dan hatiku dari gemerlap dunia yang palsu memperdaya jiwa. Jangan cintakanku padanya duniawi. Ampuni dosa hilafku di masa laluku, kini dan nanti. Ya, sebuah lagu lama sudah ada sejak saya SMP atau SMP. Lagu ini sudah ada sejak saya SMP. Untuk penyanyinya nanti di akhir video, di akhir atau di tengah, nanti kita tentukan. Ya, materinya adalah kenapa wanita lain lebih menarik dibandingkan istri sendiri. Ya, kenapa wanita lain lebih menarik dibandingkan istri sendiri? Apalagi di zaman digital canggih seperti ini ya, tak ada pembatas bagi seorang lelaki ataupun, kita masih bahas. Untuk awal sampai akhir ini kita akan bahas tentang lelaki, tapi apapun yang akan disampaikan itu bisa dan itu substitutable dengan wanita ya. Jadi bukan mengeneralisasi lelaki, tidak. Kita hanya bicarakan laki-laki, tapi ini berlaku juga untuk wanita. Hanya tinggal penuh dengan pemahaman para pendengar saja untuk menyesuaikan dengan konteks wanitanya. Setelah kita baca-baca di beberapa sumber, kemudian di beberapa artikel, ya beberapa tanda tadi saya lihat di blog mama-mama gitu ya, tanda suami Anda selingkuh gitu kan. Ya, mereka bisa lihat ya, mereka bisa menilai baik ini benar atau tidak. Paling tidak ini bisa menjadi bahan rujukan ya, bahan referensi bagi ibu-ibu yang ada gitu. Jadi di sana diterangkan, hati-hati ibu-ibu apabila suami Anda berlaku demikian. Yang pertama, berpakaian lebih rapi dan lebih necis gitu ya dibanding sebelumnya gitu. Kemudian memakai komputer atau handphone secara diam-diam, kemudian lebih nyaman berada di luar rumah ketimbang di luar rumah, sering pulang malam gitu. Maksudnya tidak prioritas lagi kembali lebih awal ke rumah gitu. Itu disampaikan di sana. Dan wajar mereka menyampaikan itu karena penulisnya adalah mama gitu ya. Dan ini berlaku juga bagi kebalikannya, bagi ibu-ibu, kemudian wanita, pasangannya. Kita tidak bahas tentang perselingkuhan. Pada kali ini kita akan membahas tentang mengapa orang lain lebih menarik dibanding pasangan kita sendiri. Gitu ya. Ya, dalam sebuah riwayat
seorang lelaki mendatangi seorang syekh, ulama ya. Ya syekh, aku ingin bercerita kepada Tuhan dan ingin meminta jawaban atas permasalahan dari hidup saya ini. Ya silahkan, kata syekh tersebut. Kemudian syekh ini mendengarkan apa yang disampaikan oleh oleh lelaki tersebut. Guys, ada bubur guys. Oke. Kemudian si lelaki menyampaikan, ya syekh, kenapa wanita lain itu lebih menarik dan lebih mempesona di pandanganku ketimbang istriku sendiri. Kemudian disampaikanlah uraian-uraiannya oleh si pemuda tadi kepada syekh ini. Kemudian syekh ini diam sejenak. Kemudian menyampaikan kepada pemuda tersebut, mau tahukah engkau jawabannya, wahai pemuda? Kemudian si pemuda menganggukkan diri, iya syekh. Kemudian sang syekh berkata, kesalahannya bukan terletak pada istrimu. Kesalahan ini terletak pada pandangan matamu. Meski hatta seluruh dunia engkau kawini, ya, bahkan hingga seluruh wanita di dunia ini engkau kawini, dan tidak ada lagi yang tersisa, maka anjing betina yang berkeliaran di jalanan itu adalah lebih baik di matamu dibandingkan seluruh istri yang engkau nikahi tadi. Tersentak si pemuda bermasam wajahnya ya, berwajah masam kepada sang syekh. Kemudian dengan sedikit nada tinggi menyampaikan kepada syekh, kenapa demikian syekh? Ya. Kemudian sang syekh menjawab, intinya bukan ada kepada istri, bukan ada kepada kekurangan istrimu, tetapi itu berasal dari ketamakan hatimu, kemudian kekurangan dirimu akan dunia ini, kemudian ketidakpuasanmu akan istrimu, kemudian tidak adanya rasa bersyukur atas kehadiran istrimu. Dan pemuda tadi tersentak terdiam karena memang semua itu adalah benar apa yang disampaikan oleh sang syekh. Kemudian sang pemuda bertanya, lalu apa yang harus aku lakukan ya syekh? Kemudian syekh ini menjawab, kau ingin tahu apa obatnya? Kemudian sang syekh berkata, maka anak muda, pemuda, tundukkanlah pandanganmu. Tundukkanlah pandanganmu. Dan itu lebih baik bagimu. Kemudian dalam riwayat lain ada kisah saat itu Rasulullah sedang bersama dengan para sahabat, kemudian menyampaikan bahwa apabila engkau melihat wanita lain, kemudian timbul hasratmu kepada wanita itu, maka bersegeralah mendatangi istrimu. Karena apa yang ada di wanita itu seluruhnya ada di dalam istrimu sendiri. Hanya saja ya, ini hadis riwayat Muslim ya. Kemudian ada hadis riwayat Tirmizi, silahkan di search nanti di Google. Kalau nggak punya kitabnya, kalau punya kitab Sahih Bukhari Muslim silahkan lihat. Karena setan menjadikan pandanganmu indah pada wanita lainnya. Dan silakan coba sendiri bagi yang sudah menikah, yang belum menikah segera menikah dulu ya. Ya, bagi yang belum menikah segera menikah dulu. Kemudian jangan lupa undang kita di Hijrah 19 di nomor WA berikut. Endorse, oke. Apabila engkau melihat wanita dan engkau tertarik kepadanya, maka segeralah menemui istrimu, karena apa yang engkau lihat di dalam wanita tadi seluruhnya ada pada istrimu. Hanya pandangan setanlah yang menjadikan pandanganmu kepada wanita lain itu menjadi lebih penuh dengan keindahan. Padahal setelah itu engkau tidak ada mendapatkan apapun, karena seluruhnya telah engkau dapatkan di dalam istrimu sendiri. Ya. Jadi di dalam sebuah dalam sebuah riwayat lainnya, Ibnu Jauzi ya, bukan riwayat sebuah buku. Ibnu Jauzi berkata, bahkan apabila engkau menikahi orang kedua karena keindahannya, maka setelah beberapa masa setelah pernikahanmu engkau akan melihat seluruh kekurangan dari istrimu, kemudian engkau pun akan melakukan petualangan yang ketiga. Ya,
pencarian yang ketiga untuk menemukan keindahan pada diri wanita lain. Jadi kesalahan bukan terletak pada istri kita, kesalahannya adalah pada hati kita yang tidak terlalu bersyukur, kemudian kepada hati kita yang terlalu tapang akan dunia, kemudian kepada mata kita yang terlalu mencari keindahan. Ya. Jadi apabila dari Ibnu Jauzi tadi, belikan istrimu pakaian yang indah, belikan seluruh perlengkapan keindahan untuk mempersembahkan keindahannya kepadamu. Ini setelah dijabarkan ya. Kemudian syukurilah, kemudian tutuplah matamu atas kekurangan istrimu tadi. Insya Allah engkau akan tetap bersama istrimu, bersama anak-anakmu, meski sebenarnya dunia ini menawarkan wanita-wanita lain, engkau akan tetap bersama istrimu. Ya. Dan ini semua bukan berdasarkan dari pengalaman sang speaker, bukan pengalaman saya ya. Saya hanya membaca kondisi kawan-kawan saya, kemudian membaca artikel-artikel yang ada, kemudian saya juga laki-laki, saya merasakan apa yang disampaikan tadi. Laki-laki itu memerlukan 7 menit untuk menentukan dia merasa tertarik dengan wanita lain atau tidak. Apabila dia 4 detik saja apabila dalam 4 detik saja dia sudah menolehkan pandangan, maka dia tidak tertarik. Tetapi apabila sudah melebihi dari 7 menit, maka di sana seorang lelaki sedang tertarik dengan wanita lain. Maka saat Anda sudah melihat dan memperhatikan seorang wanita lebih dari 7 menit, maka di sana sudah bertahtalah beberapa setan-setan yang bertugas untuk membuat segalanya menjadi indah di hadapan Anda dan di dalam angan-angan Anda. Maka jauhilah angan-angan sebagaimana yang disampaikan oleh kepada kita umat manusia. Maka jauhilah darimu angan-angan, gitu ya. Karena itu adalah senjata setan. Baik saudara-saudara saya, pada intinya adalah menundukkan pandangan, baik itu yang sudah menikah, baik itu yang belum menikah, apalagi yang belum menikah ya, karena di sini sangat rentan sekali dengan itu semuanya. Tapi terlepas dari apapun yang saya sampaikan ini, saudara-saudara, Anda berhak untuk memberikan like, dislike, kemudian komentar di YouTube saya ini. Tapi paling tidak setidaknya jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Gitu ya. Jadi hubungan dengan lagu tadi adalah, di dalam lagu tadi ada doa. Tundukkan pandangan mata dan hatiku. Kita berdoa agar ditundukkan pandangan mata kita dan hati kita dari dunia, dari itu tahta, dari itu harta, dari itu wanita. Agar apa? Agar tercapai apa tujuan kita berada di dunia ini. Tujuan kita adalah satu. Tujuan kita sebagai manusia ini adalah satu, yang utama, yaitu adalah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan kita. Ya. Kemudian saya berserah diri kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Saya menyampaikan ini ingin membuat diri saya bermanfaat karena saya sudah tua gitu kan. Kita tidak tahu kapan usia kita. Kemudian saya juga tidak ada kapabilitas untuk menyampaikan hal-hal ini di mimbar-mimbar agama. Paling tidak saya bisa memberikan paling tidak saya bisa memberikan inspirasi, kemudian memberikan motivasi kepada seluruh sahabat-sahabat Levi Asmara yang menonton video ini. Baik, jadi apapun yang terjadi, tundukkan pandangan mata kita, kemudian tundukkan pandangan hati kita kepada dunia ini, termasuk kepada harta, tahta, dan wanita. Ya. Kemudian lagu tadi adalah lagu dari grup nasyid. Demikian dari saya. Banyak salah saya, kemudian saya pun tidak capable sekali untuk menyampaikan ini, tapi paling tidak pengalaman hidup saya dapat dijadikan pembelajaran bagi kita semuanya. Tundukkan pandangan mata dan hatiku dari gemerlap dunia yang palsu memperdaya jiwa. Jangan cintakanku padanya duniawi.
Ampuni dosa khilafku di masa laluku, kini dan nanti. Demikian dari saya, afwan minkum, banyak kesalahan yang saya perbuat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya, bagi saudara-saudara dan kawan Levi Asmara. Sampai jumpa di video berikutnya, di video yang penuh dengan inspirasi dan motivasi. Apabila Anda tidak merasakan ada inspirasi dan motivasi di video saya, masih banyak video dan motivasi dari speaker-speaker lainnya, dari YouTuber lainnya yang dapat Anda ambil manfaat darinya. Afwan minkum, akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.